Apa yang akan kami lakukan selalu Engkau lindungi ya Allah ya Rabbal Amin. Alamin. Ya Allah, kami mengharap pada tahun ini, tahun 2021, yang telah Amin Kau ya Allah. berikan kepada kami untuk bisa Amin. mengarungi kehidupan menuju sukses ya Allah. Sukses Amin ya Allah. dunia, sukses di akhirat, sukses di bisnis Amin. kalian, sukses di Amin. bisnis yang kami geluti. Ya mudah-mudahan sukses ini bukan hanya untuk kami, tapi untuk Amin. semua apa yang ada dalam kehidupan kami, Amin. untuk istri, untuk suami, untuk anak, untuk Amin. keluarga, dan untuk negeri Amin ya kami, Allah. dan juga untuk bangsa kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Rabbana amanna innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina Amin. adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid Amin dunya ya Allah. hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Amin. sayyidina Muhammadin wa ala alihi Amin. wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Pak Ustadz Syarifuddin Sama-sama. atas doanya. Semoga di hari ini semua diberikan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan. Untuk Amin. selanjutnya Pak Ustadz Jul, apakah ada presentasi atau produksi, report produksi minggu lalu? Langsung aja, saya akan menyampaikan materi aja. Halo? Oh baik, Ya. kami persilahkan Pak Ustadz Jul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyapa dulu teman-teman semua kita yang hadir hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini, di pagi hari ini, di hari Senin ya, di awal tahun, dan semua orang hari ini beraktivitas ya, semua udah mulai ngantor, sudah mulai bekerja, beraktivitas lagi, dan kita pun tidak menunggu-nunggu nih ya, kita tidak menunggu harus minggu depan atau nunggu dulu Alian akan memberikan informasi tentang kick off-nya ya, tapi kita langsung melakukan meeting ya, meeting perdana, dan insya Allah juga teman-teman kita yang lain pun di bisnis kita ya sudah mulai banyak beraktivitas. Dan alhamdulillah hari ini teman-teman saya ucapkan jazakumullah khairan ya, terima kasih hari ini sudah hadir bersama-sama kita di meeting di grup kita ya. Banyak hal yang mau saya sampaikan buat teman-teman semua di kesempatan pagi hari ini ya, karena memang kita sama-sama berada di sebuah wadah ya, tempat kita beraktivitas, tempat kita berbisnis ya, menjalankan aktivitas bisnis kita tentunya ya, terkait dengan bisnis kita di Alian Syariah ya. Dan maka di awal tahun ini saya ingin memberikan sebuah pandangan ya, update informasi, kemudian apa hal-hal yang memang seharusnya kita pahami ya, untuk kita di awal tahun ini bisa mulai beraktivitas sehingga apa yang mau menjadi impian kita, cita-cita kita, target kita bisa kita semuanya tercapai dengan baik insya Allah. Dan awalnya sebenarnya saya ingin dulu memberikan ucapan terima kasih buat teman-teman ya, selamat ya, selamat buat teman-teman yang sudah berprestasi di tahun ini. Saya mau share dikit pencapaian teman-teman ya, teman-teman yang sudah berhasil meraih BP ya di tahun ini, dan beberapa prestasi lainnya ya. Bentar ya. Ya, saya ucapkan terlebih dahulu kepada Ustadz Syarifuddin ya. Alhamdulillah tahun 2020 ya, dalam sisa waktu yang sangat sedikit sekali juga ya, baru join 2 bulan atau 3 bulan ya, sudah mencapai BP. Kita berikan tepuk tangan. Ya, selamat Ustadz Syarifuddin. Ya. Pak Ustadz. Kemudian Selamat Pak Ustadz Syarifuddin. Kepada Pak Abdul Manap ya, Pak Abdul Manap, alhamdulillah juga. Saya tahu perjuangannya luar biasa ini ya. Perjuangannya di akhir, di hari-hari akhir sempat janjian sama saya, akhirnya batal juga, tapi tetap berjuang, tetap berusaha ya, dan sudah mencapai
BP tahun ini ya, dipromosi menjadi BP. Amin. Kemudian juga ini Panji ya, Panji Wow. ini Bu Ima ya, direknya Pak Hengki Novaron ya. Selamat mencapai prestasi sebagai BP, kemudian juga dapat Shanghai ya, kemudian Barcelona juga dapat, kemudian masuk top 2 nasional syariah ya. Jadi top 2 nasional syariah personal, kita ucapkan keren banget di grup kita, alhamdulillah ada yang mewakili ya sebagai top syariah nasional. Ini sangat-sangat membanggakan sekali ya kita. Alhamdulillah kita memang memproklamirkan diri kita gitu ya sebagai grup syariah ya, dan alhamdulillah ada yang menjadi top 2-nya ya, yaitu Panji. Alhamdulillah kita bersyukur, kita ucapkan selamat ya juga kepada leadernya ya, yang mengajak beliau ya. Selamat pada tuh Pak Hengki, ya, Pak Hengki ya, luar biasa. Dan Panji juga saya informasikan alhamdulillah tahun ini juga ternyata masuk sebagai top 10 ya nasional se-Allian Indonesia teman-teman ya, sebagai top personal. Jadi dari 35.000 agent Allian ya, itu Panji nomor 10-nya. Dibayangkan teman-teman ya, dari 35.000 yang terdaftar gitu ya, mungkin udah nambah sekarang. Dari dulu 35.000 setahu saya, sekarang mungkin udah 45 atau 50.000 agent Allian gitu ya, yang mungkin yang terdaftar ya, dan leadernya mungkin ada sekitar 5.000 sampai 7.000 leader lah ya. Panji menjadi top nomor 10-nya. Nah, ini kan keren teman-teman ya, personal, baik personalnya top 10-nya gitu ya. Oke, selanjutnya Pak Hengki ya, ini juga Pak Hengki sudah mempromosikan BP ya. BP itu artinya mempromosikan seorang BP ya. Jadi Pak Hengki mempromosikan Panji ya. Ini Pak Dede juga kita ucapkan selamat ya, Pak Dede dan Ibu Devi. Wah, selamat Pak Dede. Mencapai champion Busan ya, dan juga yang paling keren ini adalah Allian Asia Pasifik ya. Azaf itu Asia Pasifik, jadi mendapat penghargaan dari Allian sebagai salah satu top personal rookie club ya untuk Allian se-Asia Pasifik ya. Tepuk tangan buat Pak Dede. Wow, keren banget Pak Dede, Pak Dede. Alhamdulillah, alhamdulillah. BP Bill BP. Selamat Pak Dede. Ya, selamat Dede ya. Alhamdulillah, terima kasih saudaraku. Kemudian juga sebagai leader yang mempromosikan leader namanya BP Bill BP ya, kemudian juga MDRT member. Ini keren banget pencapaian ada di tahun ini gitu ya. Kita ucapkan selamat, mudah-mudahan juga bisa lebih berkembang lagi ya, dan bisa menciptakan MDRT dan orang-orang yang berprestasi di grupnya Pak Dede ya. Amin ya Allah. Kemudian ya Pak Ben Bendri juga kita ucapkan selamat Pak Ben Bendri ya. Pak Bendri sudah mencapai Shenzhen ya. Alhamdulillah juga perjuangannya luar biasa, nggak mudah ya di saat pandemi ya. Saya tahu bagaimana perjuangan Pak Ben Bendri juga ternyata alhamdulillah ya sampai Shenzhen juga. Ya. Itu udah sampai Pak Ali ya, ini ada Pak Ali juga ya, kita ucapkan selamat juga Pak Ali ya, sudah selamat Pak Ali. Mantap Pak Ali. Dan juga mempromosikan BP juga, keren banget Pak Ali ya. Wah, keren banget Pak Ali. Ini ya. Kemudian juga ada Mbak Afi ya, kita ucapkan juga kepada Mbak Afi yang Mbak Afi. Selamat Mbak Afi. 2 BP ya Mbak Afi ya. Dan juga capai Shenzhen ya. Sampai Shenzhen. Selamat Mbak Afi ya. Kemudian Evi juga, Evi Martin ya, kita ucapkan juga selamat sudah selamat ya, sudah dapat Shenzhen juga ya, keren ya Mbak Evi. Kemudian juga Ira ya, Ira Novriana juga sudah selamat Mbak Ira dan siap berjuang bersama-sama dengan leader-leader lain. Terima kasih. Ya. Keren Mbak Ira. Nah ini saya penyampaiannya teman-teman. Keren banget. Panjang banget itu penghargaan. Panjang itu ada lagi nggak? Baliknya ada lagi kayaknya. By personal dan by unit ya. Jadi ada beberapa yang belum diketik tuh nggak muat. 2 tiket, di belakangnya bisa dibalik. Berangkat ke Busan. Ini perjuangannya ada di detik terakhir teman-teman ya. Saya kurang angka sekitar 2.600.000 itu alhamdulillah maghrib isya Allah kasih kirim apa namanya. Alhamdulillah. Double champion club. Kemudian artinya 2 tiket berangkat ke apa namanya Busan ke Korea insyaallah. Ya, kemudian BP Bill BP ya, beberapa BP di antaranya Pak Abdul Manap ya, kemudian juga
Pak Ustadz Syarifuddin, alhamdulillah ya. Kemudian billion unit adalah omset unit di atas 1 miliar teman-teman ya. Omset unit Wow, keren banget. 1,3 miliar alhamdulillah ya. 1,3 miliar. Kemudian top 15 agensi syariah nasional. Ini saya termasuk di top ke-14 ya untuk yang agensi syariah. Agensi syariah itu artinya kita punya direct leader yang juga produksi syariah ya. Di antaranya ada Pak Ben, ada Pak Hengki, ada Bu Ina, ya ada Pak Dede, ya ada nanti di saya ada Ustaz Syarifuddin, ada Pak Abdul Manap. Nah itu artinya direct ya. Kita punya direct leader yang memang juga produksi juga gitu, disebut sebagai agensi teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut biar mengerti. Top unit 15 syariah ya. Dari sisi syariahnya juga termasuk top 11 ya, urutan ke-11 di tahun ini ya. Memang secara prestasi saya turun teman-teman gitu ya. Dulu pernah top 1, top 2 gitu, tapi nggak apa-apa ya, dengan perjuangan kita sama-sama ya, tapi udah sangat bersyukur sekali saya ya, tahun ini ada penerusnya dan insya Allah tahun 2021 insya Allah kita semua bisa lebih Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 10 besar dari grup kita semua, Pak. Ya, alhamdulillah saya bersyukur ya, kita dari tim kita 10 besarnya rata-rata dari grup kita, dan ini insya Allah menjadi fokus kita di tahun 2021 ini. Makanya hari ini insya Allah kita akan sampaikan teman-teman apa yang akan menjadi fokus kita ya. Teman-teman semua yang mungkin tahun 2021 belum berhasil ya, belum mencapai, tidak ada masalah teman-teman gitu ya. Masih ada kesempatan di tahun ini ya. Masih ada kesempatan yang sangat terbuka di tahun ini. Insya Allah ya, kita berjuang, kita dari awal tahun berjuang ya, kita sudah melalui masa sulit ya, yaitu masa pandemi. Kita di Maret, April, Mei, Juni, Juli itu kebingungan ya. Semua orang kebingungan harus bagaimana ya, tetapi kita bisa bergerak di Agustus, September sampai akhir itu udah merupakan prestasi yang sangat luar biasa sekali. Artinya ketika kita mampu melewati masa-masa sulit tersebut ya, dan ternyata omsetnya Allian pun teman-teman ini meningkat ya, meningkat dari tahun lalu. Kondisi pandemi juga meningkat ya. Dan nanti kita akan dengar pengumumannya ya, insya Allah di sekitar tanggal 12 ya. Intinya di atas 2 triliun lewat di atas 2 triliun. Fixnya berapa kita tunggu pengumuman. Begitu juga Vision teman-teman ya. Vision juga kita syukuri ya, juga kalau kita lihat di portal ya, angkanya ada 1,3 triliun ya, dan itu apakah sudah terupdate atau belum saya nggak tahu update terakhir, tapi paling tidak juga meningkat ya. Jadi 1,3 triliun dari target 2 triliun itu kan luar biasa sekali teman-teman gitu ya. Dan alhamdulillah ya, di kondisi pandemi kita bersyukur di saat inilah banyak sekali orang-orang yang akhirnya memahami tentang pentingnya mempunyai asuransi, punya proteksi. Nah, artinya di tahun 2021 ini menjadi kesempatan emas kita gitu ya, karena kita tahu ya, justru di akhir tahun kemarin itu ya, datanya di November itu sekian ribu yang kena COVID, di Desembernya meningkat 1000 itu ya, kalau kita baca teman-teman ya. Artinya ini kondisi COVID belum berhenti gitu ya, dan memang semua orang masih membutuhkan yang namanya proteksi asuransi, dan ini menjadi peluang kita untuk bantu nasabah kita, bantu keluarga kita, bantu orang-orang kita kenal untuk mereka mempunyai asuransi gitu ya, agar mereka mempunyai proteksi berupa asuransi yang mengcover seluruh tagihan rumah sakit gitu ya. Ini peluang yang mungkin kita bisa tangkap teman-teman. Oke, teman-teman, alhamdulillah yang hadir hari ini tentu ya, saya yakin lah yang hadir hari ini adalah memang yang ingin melanjutkan perjuangan gitu ya. Karena memang hanya orang-orang pilihan gitu ya, hanya orang-orang pilihan yang akan terus berjuang dan sabar berjuang. Dan insya Allah kalau teman-teman memulai dari awal tahun ini, benar-benar memulai, ya insya Allah kita semua akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka meeting perdana kita pada pagi hari ini insya Allah menjadi penting ya. Nanti kita akan adakan goal setting juga untuk leader ya, tanggal 7 nanti. Kemudian nanti kita akan bicarakan bagaimana langkah masing-masing leader untuk membangun timnya ya. Mungkin kita akan bicarakan juga, mungkin kalau teman-teman dibutuhkan kita akan mengadakan goal setting besaran untuk seluruh anggota grup kita akan adakan ya, berdasarkan nanti hasil diskusi bersama dengan leader yang lain insya Allah di tanggal 7 ya. Tapi paling tidak saya ingin mengawali dulu ya, apa sih yang menjadi fokus grup kita ya, grup saya ke bawah ya, grup syariah di tahun
ini ya. Ini yang perlu saya sampaikan, apa yang menjadi fokus kita ya di tahun ini, apa yang mau kita buat perbedaan ya dengan grup-grup yang lain ya. Oke, saya akan menyampaikan satu sedikit materi buat teman-teman ya. Mungkin mudah-mudahan ini menjadi pembuka dulu saja ya terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Oke, dari pertanyaan, kenapa kita berada di bisnis ini, teman-teman? Ya, ini pertanyaan yang memang yang menjawabnya ada dari kita masing-masing. Akhirnya kenapa kita hari ini ada di Zoom, ya? Kenapa akhirnya hari ini kita berada di bisnis ini, gitu teman-teman ya? Tentu ya kita ketika awal ketemu, ya kita sudah dipresentasi tentunya ya. Kita sudah dipresentasi tentang bisnis ini, ya. Dan teman-teman melihat sesuatu tentunya ya di bisnis kita, di bisnis Allian ini melihat sesuatu yang sangat besar sekali yang itu bisa menjadi harapan kita gitu ya untuk kalau tujuan kita ya punya penghasilan, punya income di sini ya yang itu bisa buat kita punya kontribusi gitu ya. Buat apa? Buat keluarga, buat agama dan seterusnya. Gitu teman-teman ya. Oke, sebelum di bisnis ini teman-teman, ya saya yakin ya kita semua sebelum bisnis ini mempunyai aktivitas yang macam-macam, gitu ya, mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda, ya. Saya pun juga seperti itu teman-teman. Sebelum saya full time, full heart, ya, full 100% di Allian Syariah ini, ya saya juga menjalani aktivitas lain, ya. Saya juga bekerja di travel haji umroh, gitu ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya saya melihat sebuah peluang di sini, gitu ya teman-teman ya. Nah ini yang mungkin teman-teman juga, ayo kita lihat dulu nih. Kita sebelumnya di mana? Ya ini sebelum kita lanjutkan gitu ya teman-teman, biar bisa mengukur dulu nih maksud saya. Artinya begini teman-teman, ya sebelum kita di sini, ya kita berada di suatu tempat, yaitu di pekerjaan kita masing-masing. Nah kita kan melihat bagaimana pekerjaan kita, dan tentu yang join di sini, ya melihat bahwa di pekerjaan sebelumnya memang belum mencukupi, ya belum mencukupi untuk mewujudkan impian, mewujudkan kebahagiaan anak, keluarga, ya, dan apa yang menjadi impian, goalnya ataupun cita-citanya, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita melihat sebuah peluang di bisnis ini, gitu teman-teman ya. Nah ini yang perlu kita lihat dulu nih teman-teman, ya. Kita pernah berada di sebuah pekerjaan, di sebuah aktivitas, di sebuah bisnis yang kita tahu, ya, kalau kita kerjain itu terus-menerus, ya. 5 tahun, 10 tahun ke depan, ya kayaknya hasilnya juga nggak seberapa, ya atau hasilnya mungkin begitu-begitu aja, ya atau mungkin tambah terpuruk, ya dengan persaingan bisnis, dengan kondisi sekarang, dengan adanya karyawan yang di PHK dan seterusnya, gitu ya, dan tantangan-tantangan ke depannya. Nah kita melihat bahwa di sini ada sebuah peluang bisnis, gitu. Ini untuk menjadi peluang teman-teman. Jangan sampai maksud saya adalah, ya ketika kita join ke sini, ya melihat sebuah peluang bisnis baru yang kita lihat adalah sebuah peluang bisnis sangat besar sekali di Allian ini, tetapi kita ternyata masih berada di tempat sebelumnya. Nah ini yang ingin saya sampaikan dulu buat teman-teman semua, gitu ya. Kita saat ini ya sudah ada di sini, sudah ada di bisnis Allian, ya sudah ingin menjalankan bisnis Allian, tetapi ternyata kaki kita masih nyangkut, ya belum beranjak, ya bahkan belum pindah sama sekali, ya dari tempat kita sebelumnya. Sehingga apa? Ya, sehingga inilah yang membuat akhirnya kita tidak bisa capai apa-apa. Ya, ini saya mau sampaikan dulu nih teman-teman ya. Hal ini penting bagi saya untuk saya sampaikan gitu ya. Agar kita punya gambaran yang jelas kita berada di mana dan kita akan kemana gitu ya. Karena kita akan ajak teman-teman ini kemana di sini. Nah, ini yang menjadi fokus saya di tahun ini gitu ya. Teman-teman ketika join bersama kami ya, bersama saya, bersama leader-leader yang lain, sebenarnya teman-teman tuh mau kami ajak kemana? Nah ini yang perlu saya sampaikan. Ke arah mana tujuan kita, gitu teman-teman ya. Tetapi tidak mungkin saya dan leader-leader lain mengajak teman-teman ke sebuah bisnis, ke sebuah pencapaian, ke sebuah prestasi, ya ke sebuah penghasilan yang lebih besar, ya kalau kaki kita masih nyangkut, ya masih belum mau beranjak, ya dari tempat lama kita. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru, ya sedangkan hati, pikiran kita, tenaga kita, ya masih berada di sana.
Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya. Jangan sampai nanti kita di awal sampai akhir juga sama. Kita belum beranjak gitu ya. Padahal kita udah tahu di tempat kita sebelumnya kalau kita terusin masih begitu-begitu aja. Ya teman-teman ya, ini penting bagi saya untuk saya sampaikan gitu loh. Nah, saat ini kita sudah berada di bisnis ini ya. Di bisnis Allianz ya, dan saya akan jelasin ulang nih sedikit ya. Di bisnis Allianz itu seperti apa dan kemana ya tujuan yang akan teman-teman semua ya setahun ke depan kami akan bawa ya. 2 tahun dari sekarang kita akan menuju kemana, 5 tahun dari sekarang kita punya apa dan berapa ya, dan 10 tahun dari sekarang bagaimana kehidupan kita. Nah, ini yang perlu saya sampaikan di hari ini teman-teman gitu ya. Biar jangan sampai kita kehilangan arah. Kita sudah ada di sini tetapi kita tidak berada di sini gitu ya. Kita berada di bisnis Allianz tetapi sesungguhnya kita belum berada di sini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ya, ini saya sampaikan juga. Ya, mindset kaya sedikit. Saya mau singgung mindset kaya, teman-teman. Penting, ini penting. Ketika kita bisnis, ya, ketika kita berada di Allianz, ya, memang harus kita akui, ya, bahwa bisnis ini bisa bikin kita kaya. Itu dulu, teman-teman, ya. Bahwa bisnis ini di Allianz ini bisa bikin kita kaya. Kenapa? Karena memang orang teman-teman leader-leader kita yang sudah join di sini, mereka punya income itu miliaran, ya miliaran benar gitu ya, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 38 miliar, ya income setahunnya. Artinya mereka punya income ratusan juta per bulan, ya bahkan ada yang sudah punya income Pak Denny Utama leader kita 5 miliar per bulan. Nah ini saya mau sampaikan tentang mindset kaya gitu ya. Jangan sampai kita join di sini tapi kita nggak ingin kaya, gitu ya. Bahaya ini, ya. Nah, kaya yang seperti apa yang mau kita perjelas gitu ya, sehingga teman-teman tidak kehilangan arah. Sehingga hati kita ketika kita sudah join di sini itu nggak separuh-separuh gitu loh. Maksud saya begini, ya. Pengen kaya tetapi hati kita aduh nggak usah kaya deh. Kaya itu nanti masuk neraka, masuk surganya susah dihisap gitu. Mindsetnya masih salah tentang kekayaan. Gitu ya. Mindset ini harus clear, teman-teman. Ya, kalau kita mau kaya ya, benar-benar kaya ya, ya kita harus kaya yang bagaimana gitu ya. Jadi kalau kita join di sini mindset kaya suksesnya harus benar dulu ya. Kalau kita di sini bisa kaya sukses gitu, artinya kita di sini kan bisa punya banyak peluang pahala kebaikan teman-teman. Gitu ya. Ini yang harus kita tanamkan gitu loh. Bukan berarti ketika kita kaya sukses di sini itu buat diri kita, bukan terlalu naif seperti itu. Ya. Artinya kita bisa punya apa? Ya, berbuat lebih banyak, ya, bersedekah, berinfak, berwakaf lebih banyak, membangun apa yang kita mau gitu ya. Berkontribusi buat anak yatim, berkontribusi buat pesantren lembaga. Dan itu yang memang dari awal saya rasa ya siapapun yang pernah join ke grup saya pernah saya jelaskan ya tentang itu gitu ya, tentang tujuan kita sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita mau makan 1 miliar juga nggak akan habis-habis teman-teman gitu ya. Maka satu pangkok aja udah perut kita terbatas gitu. Tetapi kan bukan itu yang mau kita mau gitu. Tapi kita apa di balik kekayaan dan kesuksesan kita itu yang mau kita perbuat. Satu poin penting yang selalu saya sampaikan adalah boleh nggak sih kalau kita ini Allah pakai gitu ya, Allah pilih kita menjadi sebab di mana ya dari kekayaan kita, dari income kita, dari hasil yang kita dapat di bisnis ini ya, ada orang yang bisa baca Quran, ada anak yatim yang terbantu, ada orang yang bisa hafal Quran, ada orang yang akhirnya belajar agama ya, terbantu kehidupannya ya, ngerti huruf alif itu seperti apa, ya bisa baca Al-Quran, bisa Al-Quran. Dari mana? Dari dana, ya dari uang yang kita bisa kontribusikan. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah ini saya rasa sudah jelas gitu ya. Jadi jangan sampai kita ketika kita bicara ALP 20 miliar, ya ALP 1 triliun, hati kita nggak mau nerima, gitu ya. Hati kita aduh bukan saya banget, teman-teman nggak akan sukses di sini, gitu. Karena ada mental block. Ya, mental block dalam hati, dalam pikiran teman-teman bahwa teman-teman nggak mau capai angka seperti itu. Ketika saya akan bicara tentang bahwa bisnis ini teman-teman bisa punya income 1 miliar per bulan. Tetapi hati kecil kita belum terima 1 miliar per bulan, gede banget. Itu karena teman-teman ya, itu ya karena sebagian orang itu egois. Income 1 miliar itu dia mikirin buat dirinya. Nah ini yang salah gitu ya. Ketika kita 1 miliar itu terima aja karena income itu bukan income kita sebenarnya. Kita mau bagi lagi, kita mau keluarkan lagi, kita mau berikan lagi. Sehingga kita dengan lapang hati akan terima itu gitu ya. Jadi kalau setiap minggu kita akan ada target omset. Ya, jangan membuat hati kita menjadi
ada mental block lagi di sana. Aduh, nggak usah deh, gede banget. Saya mah cuma income cukup 10 juta, 5 juta aja. Nah, itu terlalu egois hidup kita. Nah, pemahaman ini yang harus clear dulu di awal, teman-teman, gitu ya. Ketika kita mau berbisnis di sini, ya kita benar-benar mau jadi kaya, yang benar-benar kaya, sukses, ya dunia akhirat. Dari balik kekayaan itu mau apa kita? Ya, sahabat-sahabat sudah sampaikan juga dalam slide-slide saya yang lain gitu ya, bahwa bagaimana kekayaan Utsman, bagaimana kekayaan Tolha, bagaimana kekayaan Abdurrahman bin Auf, ya kekayaannya kan luar biasa. Apa yang mereka berikan dengan kekayaan itu yang menjadi luar biasa, teman-teman. Gitu ya. Saya rasa di sini clear, ya. Tidak boleh lagi di antara kita ada pemahaman yang salah tentang sebuah kekayaan, ya, tentang sebuah kesuksesan. Sehingga kita akan dengan senang hati bicara tentang, oh saya mau 1 miliar, saya mau 2 miliar. Ya, itu bicara bukan dari tentang kita, teman-teman, tetapi tentang apa yang mau kita lakukan dengan 2 miliar tersebut. Apa yang mau kita perbuat dengan 1 miliar tersebut. Saya rasa seperti itu ya, harus jelas. Ya, oke. Nah, struktur bisnis kita, ya. Saya ulangi lagi, bahwa bisnis kita ini adalah satu-satunya bisnis di industri asuransi, ya, yang paling simpel jenjang karirnya, paling cepat jenjang karirnya untuk naik menjadi posisi tertinggi, ya, di industri asuransi, teman-teman, gitu ya. Di perusahaan-perusahaan yang lain jenjangnya banyak, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, bahkan ada yang 8, gitu ya. Di Allianz ya hanya cukup 2 saja dari bisnis eksekutif menjadi bisnis partner, ya. Nah, dengan ini ya teman-teman, ini teman-teman saya ulangi sedikit ya, bahwa kalau kita menjadi seorang bisnis eksekutif, kita itu akan punya income ya, komisinya itu 23,25% dari total premi ya. Artinya kalau dari 1 juta ya, itu komisinya 232.500 ya per bulan. Ya, selama berapa lama? 24 bulan. Ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ke-3 sampai 5-nya ada 5%. Ini fondasi standar banget yang harus teman-teman pahami. Tetapi ini bukan bisnisnya. Baik, ya, teman-teman ya. Ini bukan bisnis. Ya, ini adalah agen asuransi. Ya, ini memang tahap awal. Ya, tahap awalnya adalah kita lewatin dulu nih, ya, sebagai penjual, sebagai marketing, gitu ya. Nah, baru nanti kita akan bicara bisnisnya. Kalau angka ini, ya, angka komisi itu belum bisnis, teman-teman. Ya, itu memang dari apa yang namanya komisi lah yang didapat sebagai seorang yang melakukan penjualan sebuah polis kalau dalam bahasa asuransinya gitu, atau syiar dalam bahasa wakafnya gitu ya. Orang ikut kontribusi ya, kita ada namanya ujroh di sana ya. Nah, ini selama 24 kali ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang perlu dipahami oleh teman-teman ya, baik teman-teman leader baru ataupun teman-teman BE yang baru join ya, bahwa ada namanya off-trading. Off-trading itu ya sebenarnya itu sekarang di 2021 ini itu udah 60% teman-teman gitu ya. Dengan syarat kita di atas 85% persentasenya. Kita ambillah 50% deh. Ini ambil yang standar gitu ya. Di bawah 80 tetap dapat 50% di tahun ini. Ya 50% off-trading. Maksudnya apa 50% itu? 50% itu adalah komisi yang diterima oleh seorang leader ya dari penjualan dia pribadi ya, dan unit di bawahnya dia, agent di bawahnya dia. Artinya kalau ada agent punya income 1 juta, leadernya dapat 500.000. Gitu ya. Artinya kalau ada agent punya income 5 juta, maka 2,5 jutanya menjadi haknya leader di atasnya. Ya, dari 1 orang. Kalau dia punya 3 agent berarti 2,5 juta dikali 3 gitu ya. Kalau dia punya 10 dikali 10, seperti itu. Nah, ini penjelasannya, teman-teman ya, tentang operating. Nah, bisnisnya di mana? Bisnisnya itu adalah ketika kita di sini punya royalti. Royalti itu berapa? 17%. Dari mana? Dari income. Dari 23,25%. Ya. Artinya kalau dalam sebuah grup ya, itu ada omset 1 miliar gitu ya, maka income-nya sekitar 3,9 juta gitu ya, dari 1 miliar angkanya. Nah, ini dapatnya dari mana? 5 generasi gitu ya. Tapi tahun ini balik lagi, kita sudah dikasih oleh Allianz 8 generasi. Nah, ini yang sebenarnya bisnisnya itu di mana? Ini gede yang bisnis itu, teman-teman. Nah, ini yang saya mau ulangi lagi kepada teman-teman. Ini yang harus kita lihat ya, bahwa kita di sini ya berapa yang akan kita dapat ya. Nah, ini plan yang menjadi
fokus kita di vision, ya, yang selalu disampaikan oleh great leader kita, ya, founder kita Pak Denny Utama Hartono, yang selalu ingatkan kita, ya. Ini hitungannya adalah benar-benar dari angka hanya premi yang 3 juta 10 nasabah, teman-teman, ya, berdasarkan hitungan yang tadi, ya, teman-teman, ya. Kalau kita lihat, silakan teman-teman perhatikan, ini sistem bisnis kita, ya, saya ulangi lagi, ya, bahwa dari angka ini, ya, saya ulangi lagi, coba kita lihat, ya, ini dengan melaksanakan yang namanya, teman-teman segera menjadi BP, ya, omsetnya 30 juta, ya, 10 nasabah yang bisa 3 juta, ya, atau 30 nasabah yang bisa 1 juta, itu bisa banget, teman-teman, gitu ya, atau 60 nasabah 500.000, terserahlah, pokoknya 30 juta aja, walaupun sebenarnya standar Allianz ada 25, teman-teman, ya, 25 juta, tapi kenapa 30? Biar kita bisa dapat champion, ya, dapat jalan-jalan trip. Nah, itu penghasilannya tuh udah 7 juta, teman-teman, ya, sudah 7 juta per bulan. Nah, ini yang memang menjadi standar yang harus diselesaikan oleh siapapun kita yang join di sini, terutama teman-teman baru. Produknya apa? Nah, produknya hari ini kita akan juga singgung, ya, bahwa menjadi fokus kita tahun ini adalah kita akan bicara wakaf, ya. Tahun 2021 memang akan menjadi fokus utama saya adalah bagaimana kita selalu akan bicara tentang wakaf. Jadi produk wakaf, gitu ya, teman-teman, ya. Kita akan lebih banyak bicara tentang produk wakaf, kita akan lebih sering mengadakan Zoom tentang wakaf, ya, sehingga teman-teman bisa punya banyak kesempatan untuk memberikan edukasi kepada calon orang-orang yang berwakaf, ya, untuk mereka ambil wakaf melalui Allianz, gitu ya. Ini targetnya 30 juta. Nah, teman-teman punya ujroh atau penghasilan 7 juta ini per bulan, ya. Lalu apa? Nah, ini teman-teman yang BP, ya. Teman-teman yang BP, teman-teman yang leader, dan teman-teman yang baru menjadi leader, ya. Tahun ini adalah menjadi fokusnya, ya, minimal itu mempromosikan 3 orang BP. Mempromosikan 3 orang BP. Artinya yang join, yang menjadi leader di tahun ini, contoh seperti Panji, seperti Pak Abdul Manap, ya, seperti Ustaz Syarif yang memang baru, gitu ya. Targetnya apa? Targetnya cetak 3 leader. Nah, teman-teman pun yang masih BI, cepat kejar-kejar target yang tadi, yang 30 juta itu, ya. Sudah punya penghasilan 7 juta, lakukan juga rekrut 3 orang untuk dipromosi juga, melakukan hal yang sama. Nah, itu 17 juta itu per bulan, teman-teman. Saya rasa untuk langkah awal 17 juta itu sudah cukup lumayan sebenarnya, gitu ya. Nah, barulah kita kembangkan lagi tim kita, 3 orang leader baru setiap tahun. Ini formula bisnis kita, teman-teman. Nah, coba teman-teman lihat lagi, gitu ya. Dengan formula bisnis seperti ini, ya, nasabah itu hanya 10, ya. Tim itu hanya 15. Direct leader kita. Leader yang langsung kita ajak di bawah kita langsung, generasi 1 kita. Generasi 2, generasi 3 nggak usah kita pikirin, itu udah otomatis tumbuh, gitu ya. Generasi sampai generasi ke-5, ke-8 itu dengan otomatis akan tumbuh dengan sendirinya. Tetapi kan kita hanya punya 15 leader direct saja dengan 10 nasabah. Angkanya adalah 1 miliar per bulan. Nah, ini dulu yang dilihat, teman-teman, ya. Kita kan bicara tentang 1 miliar per bulan. Coba renungin lagi di pekerjaan kita sebelumnya, di bisnis kita sebelumnya, ya. 6 tahun, ya, kira-kira bisa nggak 1 miliar? Nah, itu yang kita lihat. 50% ya berhasil, 50%, masih 500 juta kan? 500 juta, bisa nggak tuh kalau kita kerjain, ya, di kaki kita sebelumnya, di aktivitas kita sebelumnya, di pekerjaan kita sebelumnya, 500 juta sebulan, bisa nggak? Oke, 10% aja. Kita kerjain bisnis ini 5 tahun dari sekarang, 10% yang berhasil, itu masih 100 juta, teman-teman. Nah, ini yang mau saya ajak teman-teman lihat kembali bisnis ini, gitu loh. Jadi, kalau seandainya teman-teman menemui hambatan, halangan, belum closing, kemudian merasa lelah, aduh kayaknya berat, memang ya harus diakui, harus diterima. Ya, tidak mudah juga memang, tetapi mau cari pekerjaan yang mudah yang seperti apa yang bisa kasih income 1 miliar, ya. Kalau ada pekerjaan yang mudah banget, gitu ya, dapat 1 miliar, mungkin semua orang udah ada di sana, gitu ya, ya kan? Nah, ini yang juga kita lihat, gitu. Jangan membuat diri kita menjadi manja, gitu ya. Aduh, ada halangan sedikit, belum closing, ditolak segala macam, kita down. Nah, itulah gunanya sistem. Guna sistem adalah teman-teman hadir lagi di setiap Sabtu, hadir lagi di setiap Senin.
semangat lagi, meeting sama leadernya, ketemu leadernya. Inilah energi yang harus selalu kita jaga. Tetapi ya kalau nggak pernah WA leadernya, ya nggak pernah ketemu, aktivitasnya balik lagi seperti dulu, ya berarti teman-teman memang benar-benar nggak serius di sini, gitu loh. Nah, percuma, gitu loh. Jadi sampai kapanpun di Januari sampai Desember pun sama hasilnya, yaitu 0 angkanya, ya. Maka ini yang perlu saya ingatkan, mumpung kita di awal tahun, lihat kembali sistem bisnis kita, ya. 3 leader dipromosi setiap tahun. Ini menjadi target standar, ya. Wajib nggak 3 tuh? Ya wajib, ya. Artinya tahun ini pun menjadi fokus saya dan leader-leader yang lain juga ya minimal 3. Silakan kalau leader lain ada punya target 5 atau punya target 10, tetapi jangan sampai terlalu banyak juga muluk-muluk pengen 10, 3 nggak tercapai. Gitu ya. Nah, paling nggak 3 ini menjadi fokus kita di kuartal pertama. 3 orang promosi menjadi leader. Artinya di sini saya mau nyampaikan buat teman-teman, ya teman-teman yang masih BI yang berada di grup saya ataupun teman-teman BI yang berada di grup leader-leader teman-teman semua, ya. Teman-teman itulah yang akan menjadi prioritas utama. Yang mau dipromosi, mau dijadiin leader, gitu loh. Ya, hari ini contoh ada beberapa tim-tim saya nih, ya. Ada tadi saya lihat ada Bu Titin, ada Bu Indri, ada Bu Sri, itu kan direct BI saya. Yang tahun ini ya harus saya promosi jadi leader gitu loh. Nah, jadi di antara sekian banyak itu ya 3 yang mungkin akan saya promosi, sekaligus juga saya akan rekrut orang baru dong, gitu ya. Kita harus ada tenaga-tenaga baru. Nah, begitu juga dengan leader-leader yang lain akan melakukan hal yang sama. Ya, BI yang sudah ada akan disupport, ya akan dibantu untuk dipromosi menjadi leader dan tetap akan melakukan rekrutmen yang baru, gitu ya. Yang tidak perform, yang males-malesan balik lagi, ya silakan ya, akan dimasukin kotak lagi, gitu ya. Nah ini teman-teman ya jangan sampai kita selalu setiap tahun masuk kotak, gitu ya, masuk kotak lagi, gitu. Tapi masih bertahan di sini, gitu ya. Oke, saya rasa jelas ya teman-teman ya. Oke, jadi kita punya 10 nasabah dengan 15 partner bisnis leader. Nah ini panduan bisnis kita ya. Kalau bisa dilihat ada nggak sih pekerjaan di luar sana yang polanya begini, ya? Melakukan penjualan itu cuma 30 juta, ya 10 orang doang targetnya, ya dan punya tim leader cuma 15, tapi bisa punya income 1 miliar, cuma di Allianz teman-teman, ya. Kalau ada perusahaan lain atau bisnis lain, ya boleh yuk kita hitung-hitungan, ya. Saya juga udah pernah beberapa kali dengan hitungan dengan beberapa multi level gitu ya. Di sana itu kan harus ada penjualan setiap bulan, ya kalau enggak mereka akan ya income masih turun gitu loh. Jadi kita bisa adu lah dari sistem bisnis. Makanya teman-teman bersyukur di sini kita sudah punya sistem bisnis yang bagus banget. Nah, ini royalti 5 generasi teman-teman ya. Ini masih slide lama, tetapi dari 5 generasi ini udah gede banget teman-teman. Apalagi kalau kita bicara tentang 8 generasi ya. 8 generasi itu gede banget. Ya, yang penting teman-teman bersabar aja di sini. Ya. Oke. Nah, maksudnya bagaimana? Ini saya mau ulangi lagi sedikit teman-teman. Angkanya seperti apa? Ya. Tahun pertama teman-teman join hari ini ya. 6 bulan deh, ya 6 bulan jadi BP, ya 6 bulan jadi BP, ya 6 bulan jadi BP berarti kalau target 30 juta, berarti berapa tuh? 5 juta ya, 5 juta per bulan ya, 5 juta per bulan seminggu bisa dengan premi ya 5 juta dibagi 4 minggu lah, ya 1, sekian, 1,3 ya teman-teman apa namanya tawarkan produk wakaf kita gitu ya. Kemudian di 6 bulan berikutnya teman-teman sudah punya 5 direct leader ya. Itu menjadi gen 1 teman-teman, generasi 1 ya. Generasi 1 teman-teman. Ya. Maka dari generasi 5 itu, dari 5 orang itu ya, seandainya teman-teman hanya punya 5 direct leader saja ya, tapi 5 leader direct itu bisa mencetak 5 lagi jadi 25 ya. Dan 25 itu mencetak 5 lagi, jadi 125, itu ada total 155 leader di bawah teman-teman. Ya. Nah, dengan ada 155 leader itu, kalau omsetnya 1 miliar, 1 miliar itu berapa omset 1 miliar itu? 1 miliar itu omset bisa mempromosikan 3 orang BP. Jadi setiap orang leader, dari 155 leader itu bisa punya omset billion unit, 1 miliar, dengan mempromosikan 3 orang BP di tahun ke-3 tersebut gitu ya, atau di tahun ke-4 tersebut. Maka income-nya adalah 155 orang dikali 1 miliar dikali 23,25% dikali 17%
ya dibagi 12 ya, diperbulankan ya, maka income-nya adalah 500 juta teman-teman per bulan ya, per bulan ya, per bulan 500 juta. Ini polanya teman-teman ya. Artinya kalau kita di bisnis ini minimal banget standarnya yaitu directnya 5 dulu nih. Ini yang harus diselesaikan dulu. Bagaimana setiap kita punya 5 leader direct dulu yang kuat. Pondasinya itu adalah pondasi utamanya gitu ya. Adapun nanti akhirnya jadi 25 dan seterusnya itu adalah efek dari bisnis ini. Nah, kalau ini bisa berjalan 3 tahun income-nya 500 juta teman-teman ya. Separuhnya, balik lagi separuhnya 250 juta. Ya. Bahkan teman-teman ya 10%-nya aja 3 tahun 50 juta. Mau cari kerjaan di mana sih punya penghasilan 50 juta ya. Nilai keberhasilannya hanya 10%. Gitu ya teman-teman ya. Ini dulu teman-teman lihat, ini bisnis kita ini gede banget gitu ya. Gede banget. Nah, ini kalau bicara tentang 5 generasi ya. 5 generasi. Kita lihat 5 generasi. Itu berapa sih duitnya? Ya. 12 miliar per bulan teman-teman. Ya. Gitu loh. Ini 6 tahun dari sekarang. Jadi kalau saya tanya tadi, teman-teman mau diajak ke mana 6 tahun dari sekarang? Teman-teman yang hari ini join bersama kami ya di bisnis Allianz Syariah, kemana teman-teman mau kita ajak 6 tahun dari sekarang? Ya ini, gitulah. Ya, punya income 12 miliar per bulan tuh. Ya, nggak usah muluk-muluk, balik lagi 10% aja, masih 1,2 miliar. Ya, bahkan ya 1% aja yang berhasil, ya benar-benar berhasil, mau jalan itu masih 120 juta per bulan, teman-teman. Ya, itu gede banget, teman-teman. Nah, gitu. Jadi sabar aja, sabar. Ya, sabar, aktivitas jalanin dengan benar bisnis ini, ya. Ya, setiap hari kita ada polanya udah. Ya, kita ada pola daily booster, ya. Fajar booster, ada duha, ada aktivitas, malamnya ada baca yasin lagi teman-teman. Ini kan menjadi salah satu sarana kita untuk ikhtiar sama Allah gitu ya. Melakukan sebuah aktivitas doa kita ya, kemudian kita melakukan aktivitas sesuai dengan sistem bisnis kita ya. Dan itu insya Allah kun fayakun teman-teman, kita semua bisa punya income 1,2 miliar per bulan ya. Nah, ini tujuan bisnis vision 6 tahun ya. Saya mau sampaikan lagi ini. Ya, coba kita lihat. Ya. Kata Pak Denny, nah ini kalau dengan angkanya yang Vision punya angka yang agak berbeda gitu ya, karena ini memang benar-benar saya hitung dari yang 23,2% ya, bukan dari hitungan angka yang berbeda, karena kan angka 30 juta dengan angka yang berbeda pasti berbeda hasilnya gitu. Ini dengan yang benar-benar 30 juta aja, maka teman-teman di tahun ke-6 itu bisa punya 4,2 miliar. Balik lagi teman-teman, jangan mentah dulu nih, jangan mental block dulu ya. Penting banget deh. Ya, kalau saya ngomongin angka 1 miliar, 4,2 miliar, itu hati teman-teman tuh terima dulu gitu loh. Gitu ya. Ini yang banyak menjadi kendala gitu lah. Aduh, 4,2 miliar bukan saya, nggak mungkin. Nah, itu yang menjadi masalah ya. Akhirnya nggak pernah kecapai, nggak pernah Allah mau kasih aja, kita sendiri nggak mimpi aja, menerima aja nggak mau gitu ya. Bagaimana kalau bisa kasih gitu ya. Terima dulu nih, ini sistem bisnis kita gitu loh, bahwa angka 4,2 miliar ini ya, ini akan kita terima ya. Nah, maka kalau tahun kita ada penghasilan 277 juta itu ya, 200 juta bisa disimpan tuh ya, bisa disimpan, saving 2,5 miliar ya. Kemudian dari 1 miliar pakai 200 juta ya sebulan, 200 juta sebulan, nah gede banget, udah enak gitu, 800 juta disimpan. Dari 4,2 miliar, 4 miliarnya disimpan per bulan. Ya, totalnya kita punya aset 60 miliar, teman-teman. Nah, jadi dari 60 miliar ini, ya udah, itu menjadi aset kita. Teman-teman mau depositoin, kayak mau apa, ya. Jadi jelas itu loh. Jadi kemana nih teman-teman mau diajak 6 tahun dari sekarang? Ya, minimal teman-teman kita punya aset ya 60 miliar. Nggak muluk-muluk kok, ya. Nggak muluk-muluk. Ya kalau kita lihat kekayaan sahabat-sahabat Rasulullah itu ya Abdurrahman bin Auf 2,5 triliun kekayaannya ketika meninggal dunia gitu ya. Jadi kalau kita cuma punya 60 miliar aja sebenarnya juga nggak gede-gede amat kok gitu loh. Istilahnya masih masuk akal lah gitu ya teman-teman ya. Masih masuk akal lah kita punya income sebesar aset sebesar 60 miliar.
Oke, ini pada kemana nih hilang videonya teman-teman? Saya takutnya apa yang saya sampaikan ini nih, apa namanya, nggak ada yang dengerin. Ya, boleh nyalain ya teman-teman ya, biar saya bisa melihat, memantau. Kadang nih laptop saya kadang error nih. Ya saya ngomong ternyata apa nggak gerak gitu ya. Ternyata nggak gerak. Itu di Fajar Besar sering terjadi gitu ya. Saya doa-doa, tetapi ternyata nggak ada sayanya ngomong sendiri gitu ya, karena mati ya. Saya nggak lihat teman-teman. Abdul aman. Oke ya. Ini arah tujuan bisnis kita di Vision di Allian 6 tahun dari sekarang. Ya, berapa aset kita teman-teman? 60 miliar. Setiap orang yang hadir hari ini punya aset sebesar 60 miliar. Silakan aset itu teman-teman mau apain ya? Mau semuanya buat Allah silakan, gitu ya. Mau semuanya mau disumbangkan, mau diinfakkan, diwakafkan silakan. Gitu ya. Oke, apa yang diperlukan, yang perlu dilakukan di awal tahun ini? Ini pertanyaan berikutnya ya, apa yang perlu teman-teman lakukan di awal tahun ini ya. Yang pertama teman-teman ya, kuatkan doa dan keyakinan bahwa saya bisa sampai sini. Nah ini ya, kita itu sangat butuh yang namanya penguatan teman-teman ya, sebuah penguatan ya. Kita ini kan punya doa gitu ya, dan doa itu sebuah kekuatan, silahul ya, silah senjata kita ya. Nah dengan adanya kita selalu berdoa ya, kita akan semakin kuat teman-teman ya, kita akan semakin kuat ya, kita akan semakin kuat keyakinan kita bahwa kita bisa sukses di sini. Nah kita punya fasilitas buat teman-teman ya, kita insya Allah ya dengan leader-leader semua, saya bersyukur banget ya di grup kita ya, leader-leadernya komitmen ya, bangun malam ya jam 2 jam 3 sudah bangun tahajud ya, sholat hajat, berdoa ya, kemudian kita kumpul lagi di Zoom jam 3.45, kita doa bareng ya, kemudian kita baca target kita, Fajar Booster kita ya, target mingguan kita baca tuh ya, target mingguan kita minta sama Allah untuk Allah mudahkan ya, target bulanan kita, target tahunan kita baca lagi, sehingga apa? Nah inilah yang akan selalu menguatkan kita, karena kalau kita baca setiap hari, kita sebutkan setiap hari, itu masuk ke alam bawah sadar kita. Teman-teman ya, ini bagian dari pola nih teman-teman ya. Kalau teman-teman mau sukses ya, teman-teman tidak boleh memblokir diri teman-teman ya, membatasi hati teman-teman ya, kemudian juga ada mental block di sana, ada saya nggak perlu ikut itu gitu ya. Coba teman-teman perhatiin ya, semua teman-teman ya yang sukses itu ya, yang berhasil itu ya, itu keyakinannya kuat-kuat teman-teman ya. Saya tahu banget gitu ya, leader-leader saya ya, ketika ngobrol kita itu punya semangat, tekad yang kuat. Jadi tambah lagi dengan doanya juga yang tidak putus-putus gitu ya, doanya yang selalu. Nah dan juga dalam doa kita sudah sampaikan juga ya, sorry ini ada telepon ya. Jadi dalam doa ya, nanti kita ulang lagi deh materinya biar teman-teman kuat. Kalau kita bahas panjang, intinya adalah bagaimana kita kuatkan doa dan keyakinan kita bahwa kita bisa sukses di sini, gitu ya teman-teman ya. Oke, yang kedua ini penting, yang mau saya sampaikan adalah ya, ikuti sistem bisnis kita, ya, ikuti sistem bisnis Vision Allian, ya. Apa sistem bisnis itu? Ya, sistem bisnis itu adalah training dan meeting, ya. Kalau ditanya sistem bisnisnya kayak gimana sih? Ya sistem bisnisnya training dan meeting, ya. Trainingnya apa trainingnya? Dia trainingnya Sabtu, teman-teman. Trainingnya Sabtu jam 9, jam 8.30 teman-teman sudah masuk ke Zoom. Ya, training kelas BP1. Itu harusnya sudah hatam gitu ya. Bagaimana cara kita memberikan market survei. Ya. BP2, ya. Bagaimana kita meng-closing gitu ya, menjelaskan profil company, kemudian kita menggiring dengan sangat halus sampai dia tanda tangan tanpa dia sadari. Itu ya, itu ada jurus 3.000 ya, ada gembok 3 macam-macam ya. Nah, itu harusnya sudah selesai, harusnya sudah bisa dikuasai gitu ya. Kemudian kita belajar produk di kelas BP3, kita belajar syariah di kelas BP4, kita belajar sales klinik ya, handling objection di kelas BP5 ya, di siangnya ya. Ntar deh tanya suami dulu, ntar deh bulan depan, ntar deh ya. Itu kan kita semuanya diajarin ilmunya ya. Bagaimana kita mempraktekkan ilmu tersebut. Nah, itu namanya sistem bisnis, teman-teman. Ya, itu namanya sistem di Alia di Vision itu seperti itu. Senin ya kita datang lagi tuh jam 1 ya, pembacaan produksi, dipilih yang top-top ya.
kemudian dapat penghargaan, kemudian ada sharing dari leader-leader yang sudah berhasil sukses. Nah, itu ilmunya perlu kita ambil. Kita jangan juga sombong gitu ya. Padahal saya nggak perlu dengerin itu. Ya, saya udah semangat, udah hebat. Enggak, teman-teman. Ya, tiap orang punya kelebihan. Setiap orang punya nilai yang bisa kita ambil gitu ya. Jadi kita dengerin ya. Nah, disinilah kita dilatih untuk menjadi pribadi yang humble ya, yang menghargai orang lain gitu ya, yang mau mendengarkan orang lain, mau berbagi dan sharing kepada orang dan mendengarkan sharing orang lain. Gitu ya. Ini bagian dari sistem training bisnis kita. Nah, meeting apa meeting? Ya, meeting wajib ya. Wajib setiap leader punya pertemuan dengan BE-nya yang mau disupport, balik lagi gitu ya. Ya, artinya teman-teman BE pun harusnya mau untuk ketemu dengan leadernya setiap minggu, gitu ya. Setiap minggu itu udah menjadi sistem bisnis kita, ya. Harus setiap minggu, teman-teman. Nggak boleh bisnis ini tuh nggak boleh nggak ketemu setiap minggu, ya. Nggak ada ceritanya orang yang nggak ketemu setiap minggu dia sukses aja, nggak ada, ya. Minimal kalau jarak jauh luar kota dia komunikasi setiap hari, ya. Dia WA, dia telepon, dia komunikasi, dia aktif. Ya, apalagi kalau kita bisa ketemu di Jakarta, ya di Depok, di Bekasi, ya di Tangerang, ya kita ketemu, meeting, ketemu aja itu energinya udah nyambung teman-teman. Apalagi kalau kita bisa ada permasalahan kita curhat, ada strategi seterusnya lah, ya kita manfaatkan. Nah inilah sistem bisnis teman-teman. Jadi di awal tahun ini saya ingin menyampaikan teman-teman semua, ya kalau teman-teman ada keinginan untuk sukses di Allian, di Vision bersama-sama kita, ya tidak boleh tuh, ya saya woro-woro lagi untuk ayo training, harusnya dengan kesadaran sendiri gitu ya, untuk menyiapkan waktu benar-benar setiap Sabtu untuk close aktivitas lain ya, kecuali training di Zoom bersama Vision. Udah. Kalau teman-teman udah punya habit seperti itu, Sabtu kasih waktu buat bisnis ini, ya bagaimana mungkin kita bisa sukses kalau kita tidak bisa memberikan waktu. Ya, ini yang menjadi concern saya, fokus saya buat teman-teman tahun ini. Ya, yuklah Sabtu itu menjadi kewajiban kita lah istilahnya tuh ya. Jadi kalau kita bisa dibilang tuh khotbah Jumatnya lah ya. Ini bisnis itu butuh juga kita ketemu di Sabtu ya, training dan meeting teman-teman. Nah meeting tinggal sepakatin aja ya mau hari apa ketemunya gitu ya. Saya sudah membuat beberapa janji gitu ya, umpama di Kesma saya setiap hari Selasa ya ke Bogor hari apa itu sudah pola saya gitu loh. Nah ya, karena saya wajib untuk memberikan penguatan demi penguatan gitu setiap minggu harus gitu ya, sampai akhirnya saya lihat pada posisi di mana ya leader tersebut bisa saya lepas gitu ya. Di sini udah banyak leader bisa saya lepas di sini ya. Tahun ini insyaallah 2020 banyak yang sudah bisa mandiri sendiri ya, insyaallah. Oke, aktivitas yang jelas ya. Nah ini teman-teman, ya kalau kita nggak punya aktivitas, kita training mulu, gitu ya, meeting mulu, tapi nggak ada aktivitas ya sama aja, gitu ya. Nah, jadi ini satu sama lain terpaut sebenarnya, ya. Doa, ikutin sistem, aktivitas yang jelas, ya. Kemudian kuatkan lagi. Nah ini kuatkan lagi ini apa teman-teman? Kita mau pakai ilmu langit teman-teman, gitu ya. Ilmu langit, ya. Ilmu langit itu apa? Ya. Jadi kita kuatkan dengan wirid dan zikir teman-teman, ya. Wirid zikir apa? Nah, kita lakukan selalu ya, teman-teman di grup kita, itu ada yang namanya baca Yasin, teman-teman, ya. Baca Yasin di malam hari menjelang tidur itu kita ada aktivitas baca Yasin, ya. Baca Yasin dan sholat hajat kemudian baca Yasin. Ya, pagi habis subuh teman-teman juga baca Yasin dan Al-Waqiah. Ya. Ya, jam 3:45 itu kita doa bareng, ya. Kita fajar booster, ya. Kita fajar booster, kita doa. Ya kita ucapkan target-target kita ya setelah kita doa ya, dan saya juga mendoakan teman-teman yang hadir secara khusus sebut namanya gitu ya. Jadi biar diaminkan oleh teman-teman kita yang lain dan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga jurnal syukur. Jurnal syukur ini yang perlu kita isi lagi gitu ya. Saya juga punya jurnal syukur ya. Ini jurnal syukur saya yang saya tulis selama 2020 ya. Tebel banget teman-teman, ini udah penuh gitu ya, udah mau habis juga ya. Di 2021 saya beli 2 agenda teman-teman ya. Ini juga tebel agendanya ya, ini juga lagi ya. Jadi ini memang menjadi buku jurnal syukur saya yang harus saya isi di tahun 2021 ini. Jadi kalau mau sukses apa sih? Udah 4 ini aja teman-teman ya. Jadi arahannya di tahun 2021 ini ya, saya mau bawa teman-teman kemana ya ini yang saya mau lakukan ya, yang mau saya teman-teman semua menjalankan
gitu ya, menjalankan ya. Dengan apa? Ya, dengan kuatkan keyakinan kita, ya, dengan doa kita kuatkan, ya. Kemudian kita ikut visi dengan baik, ya. Kita aktivitas yang jelas setiap hari. Kemudian kita kuatkan lagi, ya, dengan wirid-wirid kita. Jadi antaranya kita juga banyak baca, ya Fattah, ya Razak, ya Wahab, gitu ya. Itu kita baca, ya. Silakan teman-teman yang bisa 100, yang bisa 200, yang bisa 1000, minta sama Allah. Karena itu kan Asmaul Husna, nama Allah yang mulia. Fad'uhu biha, maka berdoa dengannya, ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka berdoalah dengan nama itu. Ya Razzaq, wahai Allah yang Maha Pemberi rezeki, urzuqna, ya Fattah, ya Allah yang Maha Pembuka, bukakanlah hati nasabah, gitu ya, dan seterusnya. Ya. Ya ini kita perbanyak ya untuk membaca wirid dan zikir kita, gitu ya. Dan insya Allah teman-teman keajaiban, ya yang penting kita sabar aja, ya Allah juga lihat kok kesungguhan kita. Itu ya, insya Allah semuanya dikabulkan, dan sudah banyak contoh-contohnya ya, di antara diri kita sudah berhasil. Apa yang menjadi fokus kita di tahun 2021 teman-teman ya, yang menjadi fokus kita di tahun 2021 ini teman-teman ya, kita akan adakan secara rutin ya, yaitu seminar kuantum wakaf ya, kuantum wakaf ya, dan ambasador wakaf ya. Setiap minggu ya, mulai minggu depan kita akan mulai kuantum wakaf ya. Tentang apa kuantum wakaf itu? Ya, kita akan mengundang calon-calon wakif, calon-calon orang yang ingin berwakaf ya, untuk kita buka mindsetnya. Kita berikan semangat edukasi kenapa perlu berwakaf ya, bagaimana cara berwakaf dengan mudah ya, dengan terencana ya, sehingga nilai wakaf bisa maksimal. Nah, ini kita akan sampaikan menjadi fokus kita secara rutin ya, untuk kita jalankan setiap minggu, teman-teman. Jadi begini, ini yang saya perlu sampaikan juga adalah, jadi ketika teman-teman itu sudah tahu memang isinya ini, ya, saya yakin lah teman-teman sudah berkali-kali dengerin ini, gitu ya. Ya, jadi kita kan dalam rangka memberikan edukasi kepada orang lain, teman-teman, gitu ya. Memberikan edukasi kepada calon-calon wakif kita. Nah, kitanya hadir, gitu ya teman-teman ya. Setiap minggu, walaupun teman-teman udah tahu materinya itu aja, teman-teman juga hadir, gitu ya teman-teman ya. Jadi hadir, tetap hadir, ikuti, gitu ya. Dengerin lagi. Dan undang ya, setiap minggu bisa undang 2, 3 rutin, continue gitu ya. Nggak mungkin nggak Allah kasih kok ya, Allah pasti bukakan. Dan saya juga bersyukur beberapa tim yang join ke saya ya, di antaranya Ustaz Syarif itu kan juga dari awalnya dari materi ini juga gitu loh. Beberapa lembaga wakaf yang join juga karena memang dari materi ini juga ya. Beberapa nasabah yang ambil juga dari mana? Dari materi ini juga gitu ya. Jadi penting banget kita ya untuk selalu mengundang ya, melalui Zoom ya, acara kuantum wakaf dan ambasador wakaf. Ambasador wakaf kita akan bicara bisnisnya, kuantum wakaf kita akan bicara produknya ya. Jadi inilah akan menjadi fokus grup kita ya di tahun 2021 ini ya, kita akan kencengin kuantum wakaf gitu ya. Karena ini peluangnya sangat besar sekali ya, dan antusias sekali. Beberapa perusahaan asuransi juga yang menjalankan ini, hasilnya sangat-sangat besar sekali teman-teman gitu ya. Oke, ini menjadi fokus kita di tahun 2021 gitu. Jadi kemana ya akan menjadi fokus saya dan teman-teman? Ya udah, kita akan bicara tentang wakaf karena ini akan menjadi sebuah peluang yang sangat besar sekali gitu ya, dan kita bisa masuk ke beberapa lembaga yayasan ya untuk memberikan edukasi lebih luas lagi. Ya. Oke, itu ya. Nah, ini saya yang terakhir nih, ya ini ada slide terakhir saya, ya. Apakah pernah merasa lelah? Nah, ini pertanyaannya, gitu ya. Teman-teman pernah merasa lelah nggak sih di bisnis ini? Ya, ya. Jawabnya apa? Ya. Apakah teman-teman pengen berhenti? Ya. Merasa ini bukan passion, merasa tidak mampu, dan perasaan lainnya tidak berdaya, ya, perasaan tidak berdaya lainnya, ya. Dan itu wajar-wajar aja teman-teman, gitu ya. Saya rasa itu wajar-wajar saja ya. Kalau dibilang lelah juga lelah ya, lihat mata saya ya gitu ya. Mata saya ini udah mulai ada kurang tidur lah gitu ya, capek lah ya, nggak apa-apa teman-teman. Tetapi kalau kita capeknya karena Allah, itu kan semuanya karena kita mau berbuat sesuatu untuk agama ini ya, untuk membela memberikan harta kita untuk orang ya belajar agama, bangun pesantren, anak yatim seterusnya. Semua lelah kita itu karena lillahi ta'ala, itu mendapatkan pahala yang besar. Gitu. Yang kedua, karena memang kita memiliki keluarga ya, yang kita cintai, yang
cita-cita yang mau kita perjuangkan. Ya, kita juga mau punya rumah bagus, gitu ya. Kita juga mau punya kendaraan bagus. Kita juga mau kehidupan yang nyaman, yang enak. Pendidikan anak-anak kita tercukupi biayanya, gitu ya. Butuh apa kita ada uangnya, ya. Wajar kita capek di sini, wajar, ya. Kita lelah di sini, masuk akal. Kita manusia, ya. Kita merasa udah berusaha tapi belum berhasil, wajar, ya, wajar. Nah, itu yang harus kita terima, ya. Kalau lelah, memang kita semua lelah di sini, ya. Tapi semua akan terbayar, teman-teman. Nggak lama kok, ya, sabar aja, ya. Kita udah tahu arah kita, ya. 4 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, 6 tahun dari sekarang, teman-teman bisa punya penghasilan sebesar 1 miliar per bulan, itu worth it banget, gitu ya. Jadi kalau kita cinta kepada keluarga kita, ya, kepada apa yang mau kita perjuangkan, kemudian kita tahu arahnya kemana yang kita akan capai, ya, lelah capek itu biasa, ya. Itulah gunanya kita selalu ketemu, meeting, ya, cas semangat kita dalam pertemuan-pertemuan kita, ya, dan insya Allah, ya, itu yang akan menguatkan kita, ya. Dengan niat kita yang tulus, yang benar, mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita jalani awali dengan doa setiap pagi, setiap malam, ya, dan malam pun dengan doa. Saya rasa teman-teman, ya, kalau kita konsisten, kalau kita komitmen, ya, kalau kita istiqomah beneran, itu kita lakukan di tahun 2021 ini dari awal tahun sampai akhir tahun tidak berhenti, ya, saya garansi lah, ya, saya berani garansi, ya, saya berani garansi, ya, karena itu janji Allah sebenarnya, gitu ya, ya, kalau kita melakukan, ya, idza amila ahadukum, ya, amalan ayutqinahu, jadi kita benar-benar melakukan amalan dengan profesional, ya, dengan doa yang tidak putus-putus, ya, kita lakukan dengan yang terbaik, ya, itu sebenarnya sih sudah satu kesatuan, gitu ya, ya, ada kesusahan, ada kelelahan, ya, fa inna ma'al usri yusra, seterusnya. Banyaklah dalil-dalil yang akan menguatkan kita, ya, dan materi-materi itu pernah saya sampaikan juga di akhir tahun, gitu ya. Yang penting kita konsisten, komitmen, ya, apa yang kita mau itu kita tahu, gitu ya, dan kemana kita akan tuju juga kita tahu, ya, kemudian kita tahu caranya juga, ya, kita semua insya Allah akan berhasil dan sukses di bisnis ini. Sekian dari saya, teman-teman, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kalau ada pertanyaan, kita beri pertanyaan sekitar 10 menit, kemudian kita tutup. Saya kembalikan kepada Ibu MC kita, Ibu Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Jul. Remindernya untuk tahun 2021 ini banyak ya. Untuk remindernya tadi mengapa kita berada di bisnis ini, kemudian mindset kita harus punya mindset kaya dan sukses, kemudian direview kembali tentang struktur bisnis di Allianz Syariah ini, kemudian tentang bagaimana kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan di awal tahun 2021 ini. Jadi sebetulnya ini adalah reminder kembali untuk kita yang sudah join di bisnis ini, jangan sampai lelah, teruslah berjuang, memperjuangkan sesuatu yang luar biasa untuk keluarga tercinta kita, ya, keluarga kita masing-masing. Kemudian sesi berikutnya mungkin ada tambahan dari Pak Ketua acara GS. Ya, terima kasih Mbak Mila, luar biasa MC-nya, bikin hidup suasana. Dan terima kasih ibunya Pak Zul serta saudara-saudaraku semua, para leader yang ada dalam grup ini, yang ada dalam Zoom ini. Sehubungan dengan di awalnya tahun 2021 ini, dan ada titik tolak yang harus kita seragamkan bersama agar kita memiliki pola pikir, pola langkah, dan pola rencana yang lain, hati yang sama, agar gerakan kita sama, maka perlu kita para leader melakukan goal setting. Nah, goal setting ini akan dilakukan oleh kita tanpa menginap, ya, tanpa menginap. Diharapkan pagi sampai sore selesai. Halo? Halo? Ya, Pak Dede. Jelas. Lanjut Pak Dede. Simak. Oke ya. Wajah saya juga jelas kan ya? Jelas banget Pak Dede.
Mejanya pink. Oke. Saya ulang ya. Jadi goal setting ini akan kita lakukan pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021. Tempatnya insya Allah akan dilakukan di Dharma Wangsa Park. Dan Wangsa Park itu kalau dari arah Jakarta, masuk tol Jagorawi, keluar Sentul Selatan. Sentul Selatan belok kiri, nanti yang sudah melewati Aeon, nanti dikasih webnya ya, dikasih mapnya, maaf. Dikasih mapnya, melewati Aeon sedikit, itu ada turun ke bawah ke arah Babakan Madang, langsung ke arah ke kiri, turun ke arah ke kiri. Itu udah sampai itu, paling 100 meter dari situ. Jadi sangat mudah dijangkau oleh teman-teman semuanya. Untuk mensukseskan acara tersebut, salah satunya yaitu kita biaya swadaya, ya, semua saling rembuk, ya, agar semuanya bisa tercapai. Sangat murah sekali kalau saya lihat ya, dari fasilitas gedung, dari makanan, dari ilmu yang akan kita dapatkan, dari titik tolak yang akan kita tentukan, sebesar Rp250.000 ya. Rp250.000 itu akan digantikan untuk sewa ruangan, makan dan snack ya. Seperti itu. Kemudian dress code yang kita gunakan ya wajib menggunakan untuk pria PSL lengkap ya. Pakaian sipil lengkap ya, pakai jas, pakai dasi ya. Diharapkan semua menggunakan dasi biru ya, dasi biru, baju putih. Tadinya kalau saya pikir baju biru, dasi biru juga bagus ya, asal dasinya lebih tua gitu ya. Tapi kayaknya lebih enak baju putih dasi biru ya. Nah, lebih kelihatan birunya ya. Dan untuk ibu-ibu bisa menggunakan apa namanya? Apa nih Bu Mila? Aduh, gue jadi lupa. Blazer. Apa namanya? Blazer kerudungan ya. Ya blazer. Ya, blazer saya udah nggak ada. Ya jilbab biru ya. Bajunya juga putih kalau bisa, jas hitam atau abu-abu gelap ya, seperti itu. Kemudian waktu yang ditempuh, durasi waktunya ini kan sangat singkat ya. Banyak materi yang harus disampaikan. Jadi nanti ada dari Pak Jul bagaimana kebijakan grup kita, bagaimana apa namanya, ada pengumuman ke depan tentang Allianz ya, bagaimana masing-masing leader memberikan persentase ya. Persentase itu untuk apa? Untuk memberikan rencana-rencana dia, action plan dia pada tahun 2021. Ya, dan tentunya review kita di 2020. Kenapa perlu direview? Karena apa namanya? Kita perlu lihat ke belakang sejenak untuk menatap ke depan ya. Tidak panjang lebar saya melakukan ini, nanti ada sambutan saya khusus di sana dan ada beberapa games kecil ya yang saya ingin sampaikan agar kita bisa melakukan kekompakan ini. Tanggal 7 Januari tersebut akan menjadi titik tolak kita nanti ke depan. Apakah nanti waktunya belum ditentukan, belum kita bahas kembali, kita juga akan mengadakan goal setting dengan BE kita. Kalau kita komitmen Januari ini, masing-masing bawa 10 orang, di bulan Maret sebelum bulan puasa kita adakan camp, berarti kalau sekarang sudah 17, sudah 170 orang terkumpul. 170 orang kita dengan BE, ini luar biasa ya. Kita adain camp, ya kita menginap, tapi tidak perlu muluk-muluk di hotel ya. Kita lakukan sesuatu yang terbaik lah. Kita rembuk sama-sama leader semua. Baik, terima kasih. Itu saja. Jangan lupa. Oh ya, satu lagi. Karena waktunya sangat sempit, diharapkan 7:30 kita sudah kumpul di sana. Karena jam 8 tank kita udah harus mulai dengan rundown acara yang sudah disusun oleh Pak Bendri dan teman-teman. Ya, saya pikir itu saja, Bu Mila, Pak Zul, dan lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Dede atas informasinya yang luar biasa. Dan mungkin sebelum ditutup untuk M3 pagi hari ini, ada tambahan lagi dari Bapak dan Ibu? Pak Hengki mungkin atau Pak Ben? Assalamualaikum. Pak Hengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Hengki. Ya, terima kasih Bu Mila, Pak Jul, dan teman-teman sekalian semuanya. Kedengeran ya saya? Udah. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan leader kita tadi, Pak Jul. Ya, semoga ini menjadi bahan renungan dan pemikiran teman-teman semua gitu loh. Tadi Pak Jul menyebutkan adanya suatu keyakinan dan doa. Jadi kita tidak boleh membatasi diri kita dengan mental block tadi gitu kan. Nah, kita kan punya bisnis sistem ya di sini.
Saya melihat di sini ada tadi business plan itu tahun pertama 7 juta, tahun kedua promosi 3BP 17 juta, tahun ketiga promosi 3BP 27 juta. Jadi saya tadi sempat terpikir gitu loh, kita sudah ada rambu-rambunya kan, kita tahu apa yang kita mau gitu loh. Kalau itu bisa kita kerjakan dengan lebih cepat, kenapa kita harus menunggu tahun kedua, kenapa kita harus menunggu tahun ketiga, kenapa kita harus menunggu tahun keempat? Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Malahan ada suatu pengalaman cerita bahwa bagaimana seorang pelari bisa menembus 1 kilometer dalam waktu 4 menit. Itu menurut ahli kedokteran itu tidak mungkin. Nanti akan berakibat buruk terhadap organ-organ tubuh kita. Tapi ada salah satu orang yang dia memikirkan bagaimana dia bisa menembus rekor itu, bahkan dia berpikir setiap hari bagaimana caranya ya. Dia berlatih terus. Akhirnya dia bisa memecahkan rekor 1 kilometer dalam waktu 4 menit. Apa yang terjadi teman-teman? Setelah setahun sesudah dipecahkannya rekor lari 1 kilometer, 1 mil itu dalam waktu 4 menit, itu ada 100 orang yang memecahkan rekor itu. Ditambah lagi ada yang di bawah 4 menit. Jadi saya mau ngajak sama teman-teman di sini adalah kita jangan membatasi diri kita dengan sistem yang ada ini. Kalau kita bisa cepat, kenapa kita harus menunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu loh. Ya, seperti salah satu dari tim saya, Ibu Imania Panji, dalam waktu tempo 4 bulan, dia bisa menjadi top syariah nasional. Kita pun tentunya juga bisa gitu loh. Ya, jadi dengan kita sudah meraih prestasi dari grup kita, itu sih ya. Terus ya, saya nanti makan gaji. Jadi singkat, kita kan sudahnya Putus ya Pak Hengki ya? Halo? 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 Iya, putus Pak Hengki itu, Pak. Indonesia. Ya, lanjutkan Bu Mila, kalau memang putus. Ya. Oke, silakan Bu Mila. Maaf Mbak Mila, katanya putus juga sinyalnya nih WhatsApp saya. Ya, makasih Pak Hengki. Saya Lagi tuh Pak Hengki. Kayaknya ada lagi datang lagi. Iya Pak Hengki, Mas nyambung lagi. Silahkan. Halo. Halo, Pak Hengki. Halo. Ya, silakan Pak Hengki. Ada lagi. Kalau masih ada, silakan Pak Hengki. Ya. Halo. Ya, sedikit saya mau makan. Kan kita untuk berwaktu. Halo Pak Hengki. Coba keluar dikit Pak Hengki koneksinya. Yuk, kita nunggu nih, penasaran soalnya. Oke, nggak apa, sambil nunggu Pak Hengki, silakan lagi teman-teman, kita tunggu satu lagi. Pak Hengki lagi ini. Silakan kalau ada hal lain. Pak Hengki mungkin lagi mencari sinyal dulu. Pak Ben, mungkin Pak Ben mau informasikan acaranya. Iya. Ayo Pak Ben, acara
ada rundown acaranya, ada dibikin kemarin. Ya, mungkin perubahannya di sesi foto aja pagi-pagi. Makanya kata Pak Dede tadi betul, pagi-pagi kalau bisa diusahakan jam 7:30 sudah hadir on time ya. Nah, karena kita prosesi foto bersama itu dimajukan di awal-awal acara di pagi hari. Saya sangat setuju. Ya, jadi saya minta kepada tim semua peserta supaya hadir ya, PBWP ya, hadir pas tepat waktu ya di pagi hari. Itu aja. Oh iya, Bu Mila. Oke, silakan Ya. Pak. Bu Mila, itu acara Pak Ben mohon di rundown dirubah lagi sedikit. Ya. Jadi ada masukan sesi foto ya. Masukan Udah sesi kemarin foto. udah dirubah sama Pak Zul. Oh, oke. Udah dirubah. Sesi foto jadi terus fotonya di awal acara di sekitar jam 8:30. ya, sesi foto dirubah, udah kalau mau dirubah bagus. Sama ini sama pembacaan doa ditentukan siapa orangnya gitu loh. Kan belum ada tuh Ustadz saya lihat. Sarifudin kali Pak Ustadz. Ya, Pak Ustaz Sarifudin Ya aja. boleh dengan senang hati. Pak Ya Ustaz Sarifudin. Sarifudin. Pak Ustaz Sarifudin ya, confirm ya. Jadi itu kan di situ di jam tersebut durasi saya sambutan sama pembacaan doa. Cuman pembacaan doa tidak dipisahkan, sebaiknya dipisahkan. Ya Ustaz Sarifudin, terima kasih ya. Ya, siap. Pak Hengki, Pak Hengki. Peggy doa penutup. Ya Peggy doa penutup ya. Pada tuh. Datuk. Lanjut yang tadi sedikit, kemudian kita tutup Pak Hengki. Iya, boleh ya saya lanjut ya. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, itu kan yang banyak menyita waktu itu kan pembuatan resolusi ya. Sebaiknya pembuatan resolusi itu sudah dipersiapkan dari rumah masing-masing kita. Jadi kita nggak usah banyak waktu di sana untuk membuat di karton, menulis, menempel, menggunting, nggak usah. Jadi kita udah bawa di sana, langsung nanti kita lebih kepada sebenarnya bagaimana kita menjalankan apa yang tadi sudah dicanangkan oleh leader kita Pak Jul ya. Bagaimana nih caranya? Bagaimana nih kita mendistribusikan ke bawah? Itu yang lebih penting bagi saya gitu kan. Jadi kita orientasinya bukan result, tapi orientasi bagaimana prosesnya dulu sekarang. Prosesnya kalau sudah benar dengan baik, pasti akan menghasilkan suatu result yang baik. Itu aja, Jul. Terima kasih. Oke, cakap. Sip. Ada lagi mungkin dari Pak Jul? Saya rasa cukup. Insya Allah teman-teman, kita akan agendakan Senin depan ya, kita akan meeting lagi ya, Zoom seperti ini. Saya harap teman-teman bisa memberikan waktu ya hadir di acara seperti ini insya Allah. Itu aja sih saya minta adalah kebersamaan kita, itu yang paling penting sebenarnya ya. Jadi setiap acara kita, adanya kita itu aja sudah bikin saya senang sebenarnya. Ya terima kasih buat teman-teman yang hari ini kontribusi ya dari beberapa grup, silakan ya, saya akan senang aja ya, ada grupnya Pak Afi juga di sini ya, grupnya Pak Ali, silakan saja, kita mau sama-sama bangun bisnis syariah kita insya Allah. Oke, silakan saya kembalikan ke Bu Mila. Oh iya, Bu Mila, mohon maaf. Ya baik Bu Mila, Pak Dede. sebentar. Baik. Mohon maaf, ini yang saya bacakan dulu ya, yang sudah terdaftar nih, yang belum daftar mohon daftar segera di grup. Ini ada Pak Zul langsung, saya sendiri, kemudian Bu Ina, Bu Mila, Pak Bendri, Bu Siti Ronjati, Bu Isma, Bu Yeli, Pak Nur Hadi, Pak Jody Prakoso, Pak Abdul Manap, dan Pak Gilang. Dan kali yang belum daftar silakan daftar di MDIT Leader Group, di WA Group yang di MDIT Leader Group ya. Saya pikir itu saja, dan saya harapkan tanggal 5 sore kalau sudah ada uangnya silakan bisa didaftarkan. Kalau belum ya mungkin Rabu pagi ya masih bisa ya. Saya dengar bocoran dari Pak Jul komisi udah keluar besok. Terima kasih. Mungkin begitu Pak Ben. Pak Dede. Ya. Aduh Pak Dede. Iya Pak Dato. Satu lagi Pak Dede. Apalagi Saya punya masukan untuk dipertimbangkan Pak Dede. Kita kan udah biasa nih ya pakai pakaian formal seperti ini. Bagaimana kalau kita buat kenang-kenangan di sana, kita bikin seragam Pak Dede, semacam kaos atau baju, jadi buat kita ada kenangan lah di sana gitu loh, untuk tim kita. Saya setuju Pak Dede.
Nah, saya setuju dan saya harapkan Bu Isma segera siapkan kaosnya. Kita Bu semua Isma kemarin udah saya mungkin Bu Isma kemarin saya udah minta tolong sama Bu Isma agar dibuatkan spanduk. Kita buat spanduk dan kita sepakati ya. Punten nih Pak Jul, saya umumkan saja ya. Tema kita besok adalah iman, ilmu, amal, dan ikhlas yang diimplementasikan nanti. We are the best, we think the best, we feel the best, we do the best. Jadi kita berpikir baik, berpikir Keren, Pak prasangka Dede. baik, dan berbuat yang baik-baik ya. Bu Isma mohon, tapi desainnya saya kemarin minta tolong sama Bu Isma agar dibuatkan, tapi ternyata leader kita luar biasa nih, Pak Zul langsung perintahkan orang desainer vision untuk membuatnya. Jadi nanti kalau sudah jadi biar langsung dikirim ke Bu Isma untuk dibuatkan. Jadi Bu Isma PR-nya adalah buat spanduk 2 buah, dan alhamdulillah kemarin dia bilang berapa biayanya, saya tanya, gampang lah dia bilang gitu. Apakah pengertian saya gratis Pak D? Saya pikir begitu, nggak tahu ya, saya nggak ngerti ya. Nah kalau kaos silakan saja teman-teman, kalau emang setuju silakan Bu Isma yang kondisikan berapa biayanya. Makanya nanti hasil dari pertemuan kita nanti ya, ini kan kita kan adakan dulu sama tim BE kita yang lain ya. Di pertemuan sama-sama BE baju gitu lah. Waktunya agak panjang soalnya. Ya, mungkin untuk yang besok mungkin biar nanti kita bikin mau seragam ya sama teman-teman yang lain, sama-sama BE ya. Di pertemuan setting berikutnya aja. Oke ya. Oke, baik, saya pikir besok tetap aja kita pakai formil ya. Memang ini boleh dikatakan, punten nih, maaf kalau saya salah, ini goal setting kita yang pertama ya di grup Pak Zul dalam kondisi sangat formil nih, di hotel, di kursi dan sebagainya ya. Tidak mengurangi kondisi dan keberadaan yang kemarin-kemarin, tapi artinya hari ini bismillah kita sangat formil. Benar-benar kenapa sangat formil? Karena sangat penting menjadi titik tolak kita untuk meng-create bisnis kita menjadi lebih baik, lebih besar, lebih berkah ya. Saya pikir itu saja, Bu Mila. Terima kasih. Baik, Pak Dede. Alhamdulillah, makasih Pak Dede. Terakhir Pak Ustadz Jo, konfirmasi untuk Jumat ini, apakah sudah dimulai dengan kuantum wakaf atau ambasador wakaf? Boleh kita nanti depan mungkin ya. Itu saya dulu. Ya. Nanti saya mungkin saran ya, kalau ambasador wakaf atau kuantum wakaf di malam Jumat, khawatir waktunya nggak cukup, kita pulang terlalu sore dari sana karena hari Kamis. Hari malam Sabtunya di reschedule Pak Dede di hari Jumat kan? Oke, siap. Iya, Jumat. Cuma mungkin minggu ini atau minggu depan saya nggak tahu, nanti tinggal konfirmasi dari Pak Ustadz Jul ya. Nanti kita grup. Baik, mungkin itu saja. Kalau memang dari Bapak dan Ibu tidak ada lagi saran atau masukan atau informasi untuk meeting entry hari ini, kami selaku panitia mengucapkan selamat dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga keberkahan ilmu yang diberikan oleh Pak Ustadz Jul hari ini, doa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Syarifuddin membawa keberkahan untuk kita semua. Saya akhiri meeting hari ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jul. Terima kasih Pak Jul. Terima kasih Pak Zul, Pak Dede. Terima kasih semuanya. Sama-sama semuanya. Terima kasih. Berkah.